Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jonathan Igasa dan NPM 211506126 dari kelas Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang software proses model. Baik, untuk pengertiannya, software proses model adalah standarisasi yang ditetapkan untuk membangun suatu perangkat lunak. Software proses model memberikan suatu standarisasi bagi developer. Bagaimana pembuatan software itu harus diproses setiap tahapan proses yang lainnya. Proses didesain, implementasi, testing, dan maintenance tidak akan terlaksana jika proses analisis kebutuhan tidak ada, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian waterfall development model. Eh, Model waterfall atau seringkali disebut sebagai classic cycle adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Dimulai dari spesifikasi kebutuhan konsumen dan berkembang melalui proses perencanaan, planning, permodelan atau modeling, pembangunan, construction, dan penyebaran deployment yang berujung pada dukungan terus-menerus untuk sebuah perangkat lunak yang utuh. Model ini dapat digunakan pada saat kebutuhan untuk sebuah masalah telah dipahami dengan baik, dan pekerjaan dapat mengalir secara linear dari proses komunikasi hingga penyebaran deployment. Situasi ini ditemui saat adaptasi atau perpanjangan dari sistem yang ada sudah terdefinisi dengan baik. Adapun model ini juga dapat digunakan pada situasi di mana dibutuhkan usaha yang terbatas untuk pengembangan perangkat lunak. Tetapi kebutuhan perangkat lunak sudah terdefinisi dengan baik dan cenderung stabil. Namun dalam pengembangan perangkat lunak, model ini cenderung menjadi salah satu pendekatan yang kurang iteratif dan fleksibel, karena proses mengalir suatu arah ke bawah seperti air terjun. Untuk tahapannya seperti gambar di samping, yang pertama ada requirement analysis, kemudian design, lalu implementation, kemudian testing, kemudian maintenance. Kemudian prototyping model. Prototyping perangkat lunak adalah salah satu model siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional. Dan biayanya menjadi lebih rendah, akan ada banyak cara untuk melakukan prototyping. Begitu pula dengan penggunaannya. Ciri dari metode ini adalah pengembangan dan pelanggan dapat melihat dan melakukan pengerjaan dengan bagian dari sistem komputer dari sejak awal proses pengembangan. Kelebihan metode prototyping ini adalah pelanggan ikut dalam mengembangkan sistem yang akan memudahkan pengembangan, mengetahui produk yang diharapkan pelanggan. Kemudian analisa kebutuhan lebih mudah diwujudkan, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Kemudian komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan, lalu pengembang akan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang terakhir, penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Untuk tahapan prototyping model, ini seperti digambar, dan prosesnya ini menandakan bahwa proses ini secara diulang-ulang sampai pencapaian yang diinginkan tercapai. Kemudian penerapan prototyping model. Model prototyping ini sangat sesuai diterapkan untuk kondisi yang berisiko tinggi, di mana masalah-masalah tidak terstruktur dengan baik. Terdapat fluktuasi kebutuhan pemakai yang berupa ubah dari waktu ke waktu atau yang tidak terduga. Bila interaksi dengan pemakai menjadi syarat mutlak dan waktu yang tersedia sangat terbatas, sehingga butuh penyelesaian yang segera, model ini juga dapat berjalan dengan maksimal pada situasi di mana sistem yang diharapkan adalah inovatif dan mutakhir, sementara tahap penggunaan sistemnya relatif singkat.
Kemudian Rapid Application Development atau RAP model. Rapid Application Development adalah metode yang berfokus pada pengembangan aplikasi secara cepat melalui pengulangan dan feedback berulang-ulang. RAD diajukan oleh IBM pada tahun 1980 pada 1990-an. Ketika permintaan terhadap aplikasi semakin meningkat, dengan banyaknya demand, orang-orang di dunia IT harus mencari solusi untuk memenuhi permintaan tersebut. Metode ini merupakan semacam cikal bakal Angel Project Management karena bisa mengikuti pace bisnis yang terus berkembang dan juga kebutuhan pasar yang terus meningkat. Pengembangan software pada umumnya seperti waterfall model membutuhkan perencanaan yang terbilang cukup kaku. Klien atau pelanggan seakan dipaksa untuk menyetujui banyak hal di awal, tetapi mereka tidak bisa melihat proses pembuatannya. Nah, praktik RID ini jelas berbeda. Seperti yang sudah disebutkan di awal, metode ini lebih berfokus pada pembuatan prototipe secara cepat dan mengandalkan feedback dari user. Keuntungan utama menjalankan rapid application development adalah jangka waktu pengembangan lebih cepat. Hal ini dikarenakan feedback dari pelanggan cepat didapatkan dan semua perubahan yang dilakukan akan sesuai hasil tersebut. Akan tetapi, salah satu kekurangan RAD adalah kamu membutuhkan tim berisikan development yang benar-benar memiliki skill tinggi dan juga metode ini hanya bisa digunakan untuk proyek yang bisa terproduksi, termodulisasi. Kemudian untuk tahapan RAD model, kemudian untuk penerapan RAD model ini tidak cocok untuk diterapkan pada proses penelitian dalam ukuran proyek yang besar. Karena bisa saja proyeknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Melihat waktu yang ditentukan dan disepakati bersama bisa saja tidak terpenuhi. Program yang dibangun dengan RAD model adalah program-program yang sengaja dibangun untuk bisa dipergunakan kembali. Dan secara otomatis, program-program tersebut sudah melewati tahap uji coba sebelumnya. Sehingga proses uji cobanya tidak lagi dilakukan secara keseluruhan, tetapi proses uji cobanya hanya dilakukan pada konsumen-konsumen yang dibangun oleh developer. Baik, selanjutnya evolutionary model, yaitu evolutionary software process models adalah sebuah siklus atau tahapan dalam tujuan pengembangan atau evolusi perangkat lunak, di mana masing-masing dari setiap aktivitas saling terkoneksi untuk menentukan membuat sebuah perancangan serta implementasi maupun pengujian dari perangkat lunak. Evolusi ini bersifat iteratif atau mengandung perulangan hasil proses berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Evolutionary model ini terbagi menjadi dua mode. Pertama adalah incremental mode, kemudian spiral mode. Incremental mode adalah seperti yang kita tahu bahwa software development model adalah suatu model yang merepresentasikan suatu proses software. Terdapat banyak model dalam software development model. Salah satunya adalah increment model. Increment model adalah model pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangan secara bertahap. Dengan menggunakan increment model dapat membantu kita untuk mengurangi biaya sebelum mencapai level dari ideal productivity dan mengeklarasikan proses dari pembuatan suatu fungsi sistem. Incremental model menggambarkan suatu proses di mana mengutamakan perhatian pada sistem requirement dan mengimplementasikan dalam tim development. Kemudian spiral model. Spiral model adalah model proses pengembangan perangkat lunak berbasis risiko. Ini adalah kombinasi dari model air terjun dan model iteratif. Model spiral membantu mengadopsi elemen pengembangan perangkat lunak dari berbagai model. Proses untuk proyek perangkat lunak berdasarkan pola risiko unik yang memastikan proses pengembangan yang efisien.
Pada fase model spiral, dalam rekayasa perangkat lunak dimulai dengan tujuan desain dan diakhiri dengan tinjauan kemajuan klien. Mode spiral dan rekayasa perangkat lunak pertama kali disebutkan oleh Barry Baum dalam makalahnya pada tahun 1986. Proses pengembangan dalam mode spiral di SDLC dimulai dengan sejumlah kecil persyaratan dan melewati setiap tahap-tahap pengembangan untuk rangkaian persyaratan tersebut. Tim rekayasa perangkat lunak menambahkan fungsionalitas untuk kebutuhan tambahan di setiap spiral yang meningkatkan hingga aplikasi siap untuk fase produksi. Kemudian Extreme Programming Model. Extreme Programming Model atau bisa disingkat sebagai XP adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. XP bukan hanya berfokus pada coding tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak. XP mengambil pendekatan ekstrim dalam iteratif development. XP pertama kali diusulkan oleh Ken Beck dan Ward Cunnington pada bulan Maret 1996. Asal mula XP digunakan pada saat itu permintaan dari customer yang sering berubah dengan cepat sehingga mengakibatkan putaran kehidupan metode pengembangan perangkat lunak tradisional menjadi lebih pendek dan tidak selaras dengan metode tradisional karena pada umumnya memerlukan desain yang luas dan itu mengakibatkan perubahan desain yang terjadi dan tentu saja memerlukan biaya yang lebih tinggi. Tujuan XP adalah meminimalisir biaya yang diperlukan jika ada perubahan dalam pengembangan perangkat lunak. Untuk tahapan XP sendiri, kemudian untuk penerapan XP modelnya, Extreme Model Page untuk digunakan pada pembuatan program yang membutuhkan perubahan yang cepat, misalnya game mobile, proyek berisiko tinggi dengan tantangan yang berat, dan proyek yang dikerjakan oleh tim programmer yang sedikit, yaitu sekitar 2-10 orang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.